Ini Open Ear True Wireless Earbuds Shokz Open Fit 2 Plus hadir menawarkan kenyamanan pakai serta ultimate sound. Shokz menjanjikan dynamic audio dengan powerful bass dan ada juga dukungan Dolby Audio. Daya tahan baterai itu bisa nyampe 48 jam dengan charging case-nya. Ini mantep ya, bisa nyampe 2 hari tanpa harus ngisi ulang baterai charging case-nya. Nah, fiturnya juga melimpah. Ada easy multi-point pairing, ada EQ customization, control system personalization dengan touch control dan physical button, serta ada juga noise cancelling microphone dengan AI powered beamforming. Ini memang berkelas ya. OWS ini juga punya rating IP55, tahan air nih ya, hujan lah ya paling nggak. Cocok juga dipakai untuk berolahraga, bahkan untuk olahraga di luar ruangan. Oke, langsung aja kita coba kemampuan Shokz Open Fit 2 Plus ini. Ya, Shokz, merek audio yang satu ini seharusnya lebih dikenal lewat produk bone conduction headphone mereka yang difokuskan untuk menemani kita berolahraga. Shokz ini udah lama banget ya berusaha dengan headphone yang tidak intrusif masuk ke dalam kanal telinga kita. Dan ini bukan berarti mereka hanya punya produk yang itu aja ya. Mereka juga punya open earbuds atau yang bisa disebut sebagai OWS. Nah, kali ini yang kami coba ini adalah salah satu OWS terbaru mereka, Open Fit 2 Plus. Ini adalah varian yang lebih tinggi dari lini Open Fit 2 dengan fitur Dolby Audio serta dukungan wireless charging. Oke, kita coba kenalan dulu dengan OWS ini mulai dari paket penjualannya. Isinya tentunya ada sepasang open earbuds, lalu ada charging case, kabel USB C-to-C untuk isi ulang charging case-nya, dan ada paket dokumen. Tentunya nggak ada ear tip ya, karena kan dia tidak masuk dalam kanal telinga kita. Ya, Open Earbud ini menggunakan desain yang katanya terinspirasi golden spiral dengan flexible hook. Opsi warnanya ada black dan grey. Kebetulan kami pegang keduanya ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini tipe yang dipasang ke telinga dengan dikaitkan ke bagian atas daun telinga. Flexible hook di earbud ini menggunakan nickel titanium alloy. Nickel titanium ini memang terbilang lentur, tapi bisa dibilang mudah kembali ke bentuk aslinya. Ini membantu earbud untuk terpasang dengan baik di telinga kita tanpa membuat kita merasa kurang nyaman. Nah, di pangkal hook ini di sisi dalam terlihat ada 2 konektor untuk charging earbud lewat pogo pin ke case-nya. Kemudian ada juga satu lubang mikrofon di area tepi hook yang menghadap ke depan. Beralih ke body earbud, ada area dengan warna metalik di bagian atas, samping, dan dalam. Di area metalik ini terlihat ada beberapa lubang tempat keluarnya suara dari earbud ini. Ini merupakan bagian dari Shokz Dual Boost Technology yang digunakan oleh OWS yang satu ini. Jadi di dalam earbuds ini ada 2 driver, satu untuk frekuensi rendah dan satu untuk frekuensi tinggi. Nah, penggunaan Dual Boost Technology ini diklaim membuat Open Fit 2 Plus ini bisa menawarkan bass yang lebih dalam serta mid dan high yang jernih. Nanti kita coba ya, seperti apa kualitas suara OWS ini. Lalu masih di area metalik ada juga satu tombol pengendalian. Ini tombol fisik ya, tombol beneran ini ya. Nah, beralih ke si luar earbuds, di sini ada logo Shokz dan ada juga satu lubang mikrofon. Jadi ada 2 buah mikrofon di setiap earbudsnya, yang berarti OWS ini punya total 4 buah mikrofon. Oke, area atas sisi luar ini juga mendukung input sentuhan. Jadi OWS ini punya 2 mekanisme pengendalian, bisa dengan tombol yang tadi, bisa juga dengan touch atau sentuh. Untuk rating ketahanan, earbuds ini punya rating IP55, jadi aman ya kalau kita kehujanan atau berkeringat saat olahraga. Beralih ke charging case-nya. Untuk varian yang grey, charging case ini warnanya abu-abu metalik doff, lebih kayak silver sih sebetulnya. Sementara untuk yang black itu warnanya hitam doff. Saat dibuka terlihat bagian dalam case ini menggunakan aksen glossy. Ada satu tombol di bagian depan sisi dalam ini dan ada juga satu lampu indikator di celah yang ada di sisi depan. Nah, saat kedua earbud ini ada di dalam case, bagian hook dari kedua earbud ini memang didesain untuk diletakkan bertumpuk seperti ini ya. Lalu di bagian belakang case ada port USB-C. Tentunya ini untuk isi ulang daya dari case-nya. Nah, di sini juga ada dukungan wireless charging. Kalau punya wireless charging pad atau smartphone kita yang bisa wireless charging atau reverse wireless charging, ini cukup letakkan saja case ini di atasnya. Baterai akan otomatis terisi. Oke, terkait daya tahan baterai, Shokz menyebutkan bahwa earbud ini bisa bertahan hingga 11 jam dalam sekali isi ulang penuh untuk earbudsnya ya, bukan untuk charging case-nya. Sementara dengan charging case, total waktu pakainya bisa nyampe sekitar 48 jam. Ini menunjukkan kalau charging case ini harusnya bisa mengisi ulang kedua earbud sampai 3 kali lebih. Mantap ya, terbilang panjang juga nih daya tahan baterainya nih. Untuk bobot, masing-masing earbud OWS ini bobotnya sekitar 9,3 sampai 9,5 gram. Ini sesuai dengan klaimnya Shokz. Sementara untuk case bobotnya di kisaran 55 gram. Jadi total bobot OWS ini ada di kisaran 73 gram.
Nah, seperti headset Bluetooth pada umumnya, kita harus pairing dulu OS ini sebelum kita gunakan ya. Untuk pairing pertama, cukup keluarkan kedua earbuds dari case dan OS akan masuk ke mode pairing. Sementara kalau kita butuh mereset koneksi untuk pairing ke perangkat lain, pasang kedua earbuds ke case lalu tekan dan tahan tombol yang ada di case. Setelah pairing berhasil, open earbuds ini langsung bisa digunakan. Oh ya, OS ini support kodek SBC dan AAC. Secara umum, kedua earbuds ini terbilang cukup mudah dipasang ke telinga kita ya. Hook yang fleksibel tentunya membantu saat proses pemasangan ini. Nah, untuk pengendalian secara standar, Shox sudah mengatur fungsi tombol di earbuds. Tekan tombol 1 kali untuk play atau pause, 2 kali untuk next track, 3 kali untuk previous track. Tekan dan tahan tombol di earbuds kiri untuk menurunkan volume suara atau earbuds kanan untuk meningkatkan volume suara. Sementara untuk touch control, secara standar ini tidak diatur ke fungsi apapun. Mungkin ini karena banyak orang yang sering kesentuh ya. Jadi untuk mengakomodasi yang tidak butuh touch control ini dimatikan, tapi bisa dihidupin ya. Oke, bagaimana dengan pengendalian OS ini saat ada panggilan suara? Nah, kita bisa tekan tombol 1 kali untuk menerima panggilan atau menutup panggilan. Tekan tombol 2 kali untuk menolak panggilan suara. Oke, apakah fungsi pengendalian ini bisa diubah? Nah, untuk fungsi terkait panggilan suara, sayangnya nggak bisa diubah. Tapi untuk fungsi media player, ini masih bisa diubah lewat aplikasi Shox. Ya, ada aplikasi pendukung untuk produk ini dari Shox ya, termasuk untuk OpenFit2 Plus ini. Nah, setelah OS ini dideteksi oleh aplikasi, akan muncul halaman pengaturan. Kita bisa gunakan menu Customize Control untuk mengubah fungsi tombol. Sayangnya, saat kami coba atur, fungsi yang ditawarkan terasa agak terbatas ya. Misalnya, untuk triple click atau tekan 3 kali. Fungsi yang bisa kita pilih hanya previous, next, atau none alias tidak berfungsi gitu ya. Fungsi yang tersedia untuk touch control juga hanya untuk memanggil voice assistant aja. Ini bisa untuk memanggil Gemini di Android atau Siri di iPhone. Tidak ada fungsi lain yang bisa dipilih. Oke, itu untuk customize control. Ada fungsi apa lain di aplikasi ini? Mari kita coba lihat. Informasi baterai yang tersisa di kedua earbuds serta di case tentunya bisa ditampilkan di aplikasi juga. Indikator baterai ini hanya per 10% ya. Jadi bukan yang benar-benar indikator persentase aktual. Lalu ada switch untuk mengaktifkan Dolby Audio. Kalau aktif ini harusnya bisa meningkatkan detail audio serta menghasilkan soundstage yang lebih luas. Ada juga EQ modes alias fungsi equalizer. Secara standar ini hanya ada 4 preset EQ. Standar, vokal, bass boost, dan treble boost. Kalau dibutuhkan kita juga bisa menambahkan EQ buatan kita sendiri dengan slider pengaturan 5 band. Ada beberapa EQ buatan yang bisa ditampung di aplikasi ini, bukan cuma satu jadinya ya. Lalu ada fitur multi-point pairing. Nah, kalau diaktifkan, OS ini bisa dihubungkan ke 2 perangkat berbeda sekaligus. Jadi OS akan secara otomatis mengalihkan koneksi ke perangkat yang sedang memutar suara. Ini bisa membantu sekali ya. Misalnya untuk aktivitas sehari-hari ini kita bisa pakai smartphone dan laptop. Nah, saat fitur ini aktif, kalau laptop yang digunakan mengeluarkan suara, koneksi otomatis akan beralih ke laptop kita. Jadi nggak perlu pusing-pusing pairing atau connect ya, reconnect segala macam, nggak usah pusing-pusing. Dia langsung auto pilih. Berikutnya kita coba cek isi menu di balik icon gear di kanan atas ini. Nah, di sini ada opsi Register Your Product, FAQ, User Guide, About Shox, Reward Survey, serta Legal. Ada juga menu Settings di sini ya. Saat kalian buka, opsi pengaturan di dalamnya ternyata masih mirip dengan yang ada di tampilan utama aplikasi. Tapi ada beberapa fungsi tambahan seperti upgrade firmware, prompt setting, serta Find My Earbuds. Ini terbilang sederhana ya, fungsi yang ditawarkan oleh si aplikasi Shox ini. Oke, sekarang kita coba kualitas suaranya. Secara umum untuk sebuah OS, OpenFit2 Plus ini terasa bisa menawarkan suara yang terbilang berkelas dan relatif jernih. Untuk mid udah rapih, detail juga udah memadai. Untuk rentang nada tinggi memang bukan yang terasa menonjol, tapi ini terbilang rapih juga, tidak sampai menyayat-nyayat telinga ya. Nah, untuk bass, nah ini menarik ya. Biasanya untuk OS, bass cenderung akan tenggelam banget ya, atau bahkan ya nggak berasa bassnya. Di sini bass masih bisa terdengar cukup baik. Memang ini belum sampai yang terasa menggelegar, tapi dentuman yang dihasilkan sudah cukup bulat dan sudah terasa mencukupi lah. Sudah ada. Nah, untuk separasi sudah terasa cukup baik. Musik yang ramai juga masih bisa ditangani dengan relatif baik dan suara tidak terasa tumpang tindih di situ. Oke, sekarang coba aktifkan Dolby Audio. Memang terasa ada sedikit perubahan di karakter suara yang dihasilkan. Jadi relatif lebih luas di sini. Tapi ini berimbas ke harmoni suara yang jadi terasa agak berubah ya. Apakah jadi lebih baik? Ini mungkin bisa terasa beda sesuai dengan preferensi masing-masing orang. Sebaiknya kalau kalian mau tahu ya harus cobain sendiri nih si Dolby Audio ini.
Kalau cocok dengan efek yang dihasilkan, aktifkan aja. Kalau kurang cocok, ya bisa dimatiin, kan mudah ya. Nah, bagaimana dengan volume suaranya? Suara sudah terdengar lantang di telinga kami saat kita mencoba di volume sekitar 40%. Nah, di volume 40% ini kami masih bisa merasakan bahwa suara di sekitar kita itu masih terdengar. Tapi memang sudah agak ketutupan dengan suara dari earbuds ini. Kalau mau suara di sekitar kita itu masih benar-benar mudah didengarkan, sebaiknya volume diatur ke 25% sampai 30%. Suara earbud juga masih lumayan kedengeran sih sebetulnya di sini. Sementara untuk volume di atas 40%, kami kurang menyarankan ya untuk aktivitas di luar ruangan. Oh ya, untuk volume di atas 70%, kami merasa ada sedikit penurunan kualitas suara secara keseluruhan. Tapi di volume 70% ini udah terasa terlalu lantang sih sebetulnya untuk penggunaan normal. Pada dasarnya, mid dan high itu akan dikedepankan kalau sudah di atas 70%. Mungkin ini lebih kalau mau dengerin orang ngobrol atau lagi nelpon gitu ya, bukan untuk dengerin musik kayaknya, nggak terlalu cocok. Nah, apakah suara dari OWS ini bocor keluar sampai terdengar orang sekitar kita? Secara umum di volume sekitar 30-50% memang akan ada sedikit suara yang masih terdengar oleh orang-orang sekitar kita. Tapi ini hanya samar-samar aja, belum sampai yang mengganggu sekitarnya, masih cukup wajar. Oke, bagaimana dengan mikrofon dari OWS ini? Saat kami coba ternyata ini bisa meredam suara kebisingan itu dengan baik ya. Tapi baiknya langsung aja deh dengerin hasil pengujian kami berikut ini. Nah, sekarang saya sedang berada di pinggir jalan untuk nyobain mikrofon dari Shokz OpenFit 2 Plus ini. Dan seperti teman-teman lihat ya, di belakang saya lagi ramai kendaraan dan suara saya masih dapat ditangkap dengan jelas di sini. Ya, secara umum kualitas suara yang ditawarkan oleh Shokz OpenFit 2 Plus ini terbilang sudah lumayan keren, terutama di setting volume di bawah 70%. Tapi rasanya akan jarang juga sih butuh di atas 70% ya. Oke, sekarang mari kita coba lihat daya tahan baterai. Kita coba dulu dengan setting standar pengujian kami ya dengan kodek AAC dan setting volume di 50%. Hasilnya OWS ini bisa bertahan hampir 9 jam. Nah, kalau volume kita coba turunkan ke 40%, alias volume yang menurut kami paling nyaman untuk penggunaan harian, OWS ini bisa bertahan hampir 12 jam. Jadi ini memang sesuai dengan klaimnya Shokz, bahkan bisa lebih dikit di sini ya. Oke, kita lihat sekarang charging pakai charging case baterainya nih ya. Nah, kedua earbuds itu terisi penuh dalam waktu sekitar 30-35 menit dari kosong sampai full. Saat kami coba, charging case ini memang bisa digunakan untuk mengisi ulang baterai kedua earbuds ini sampai penuh lebih dari 3 kali. Maksudnya kita bisa mendapatkan 3 kali isi ulang penuh dan sekali lagi isi ulang, tapi memang untuk yang keempat ini tidak sampai penuh. Kurang lebih ini memang cukup sesuai dengan klaim 48 jam dari Shokz. Oke, untuk harga, Shokz OpenFit 2 Plus ini dipasarkan dengan harga kisaran 3.499.000, sedikit lebih tinggi dibandingkan OpenFit 2 yang dipasarkan di 2.999.000. Nah, bersama dengan OpenFit 2 Plus ini, Shokz juga membawa beberapa produk baru mereka ke Indonesia. Ada Open.1, ini juga open earbud tapi dengan desain yang clip ya, bukan hook seperti yang kami coba ini. OWS ini juga mendukung Dolby Audio dan wireless charging. Tersedia dengan warna black dan grey. Harganya juga ada di kisaran 3.499.000. Tentunya untuk lini produk mereka yang lain juga ada ya. Ada bone conduction headphone kelas atas untuk mendukung aktivitas olahraga seperti Open Run Pro 2 dan Open Swim Pro. Nah, untuk Open Run Pro 2 ini seperti namanya emang disiapkan untuk menemani kita yang mau lari ya. Ini menawarkan rating IP55 dengan 10th generation bone conduction teknologi terbaru dari Shokz. Untuk harganya ada di 2.999.000. Sementara untuk Open Swim Pro ini nawarin IP68. Jadi emang siap diajak berenang. Di sini ada fitur media player terintegrasi ya. Kan memang kalau dibawa masuk dalam air itu begitu nyelup di dalam air kita nggak bisa pakai Bluetooth lagi buat konektivitas. Jadi memang disediain player internal. Nah, ini menarik ya. Jadi bisa latihan renang sambil dengerin musik gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, untuk yang satu ini harganya nggak mahal juga sih, ada di 2.999.000 termasuk media player internalnya nih. Oke, sekarang kita balik ke OpenFit 2 Plus dan kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia cuma support kodek SBC dan AAC. Sedikit berharap bahwa OWS ini punya kodek high definition ya, mengingat harganya yang sudah cukup premium. Tapi memang kalau untuk pengguna iPhone ya sebetulnya ya AAC udah cukup banget sih. Nah, oke, lanjut. Untuk opsi pengaturan EQ memang sudah ada, tapi untuk firmware yang kami pakai saat pengujian, sepertinya suara paling high-nya itu tidak sukses diredam dengan menurunkan setting frekuensi tertinggi di EQ ini ya. Jadi masih ada gitu, nggak bisa dimatiin banget kalau buat yang nggak suka suara high-nya ya atau treble-nya. Kemudian dinamika suaranya akan berubah kalau setting volumenya ada di 70% ke atas, tapi di bawah itu udah tergolong keren untuk sebuah OWS. Lalu ini OWS,
bukan TWS. Jadi jangan tanya kenapa tidak ada ANC-nya. Perhatikan ya, ini kan memang open earbud. Jadi memang tidak untuk meredam kebisingan atau suara-suara di sekitar kita. Tujuan utamanya kan memang supaya kita masih bisa dengar suara di sekitar kita. Jadi mungkin kurang cocok nih untuk traveler yang mau meredam kebisingan kendaraan yang ditumpangi. Dari sisi menariknya, yang pertama yang terasa banget adalah fittingnya ke telinga itu enak banget. Sangat nyaman untuk diajak berkegiatan sampai olahraga di luar sekalipun ya. Nah, kemudian walaupun ini OWS, suara yang dihasilkan tuh terbilang bagus. Bahkan bassnya juga masih lumayan berasa. Lalu, kualitas suara yang ditawarkan membuatnya cocok untuk menikmati musik, nonton film, dan ya jelas untuk teleponan juga. Kemudian untuk ENC di mikrofonnya ini terbilang mantep ya. Suara berisik itu bisa diredam. Dia juga punya aplikasi pendukung untuk beberapa pengaturan ekstra. Daya tahan baterainya juga ya dijanjikan 11 jam. Tapi kita dapat sampai 12 jam sih sebetulnya untuk sekali charge dari baterai case-nya. Ini tergolong awet untuk perangkat Bluetooth audio yang ringkas seperti ini ya. Jangan bandingkan sama headphone gede. Ya beda, dia punya tempat untuk baterai yang besar gitu ya. Lanjut, dia punya IP rating IP55. Jadi aman kalau kena keringat ya saat kita olahraga, atau bahkan kalau kena kehujanan juga masih aman di sini. Lalu dia udah mendukung multi point pairing, memungkinkan OS ini terhubung ke dua perangkat secara bersamaan ya. Ya tentunya sama dengan OS lainnya, menggunakan Shocks ini kita jadi lebih nyaman beraktivitas karena tetap bisa awas dengan kondisi sekitar meskipun sambil dengerin musik secara non-stop. Jadi pertanyaannya, Open Fit 2 Plus ini cocoknya buat siapa? Ya, Shocks memang menyiapkan OS ini untuk yang butuh earbuds tipe terbuka, terutama untuk yang banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya untuk olahraga ya pasti ya. Jadi ini memang harusnya cocok untuk yang mencari perangkat audio dengan kualitas mumpuni yang bisa digunakan menemani aktivitas olahraga kita sehari-hari. Tapi tentunya bukan cuma untuk olahraga aja. Siapapun yang butuh OS yang mumpuni tentunya bisa melirik Shocks Open Fit 2 Plus ini. Terutama kalau yang dicari adalah perangkat audio yang tidak masuk ke kanal telinga. Itu banyak yang kayak begitu ya. Terlebih lagi kalau dana yang disiapkan memang sudah cukup untuk meminang OS yang satu ini. Intinya untuk apa yang ditawarkannya secara keseluruhan, OS ini masih layak masuk dalam daftar incaran OS berkelas untuk berbagai aktivitas. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.